Mas Dana. Mas Darto Funky. Yo. Karena The Comment adalah program yang suka memberikan informasi penting dan akurat. Pastinya, Pak. Maka dari itu, kita buka. Ini dia The Comment News. Mari kita lihat. Harus rapi. Ini dia, lahan pertanian ini siap panen kursi dan meja. Coba kita lihat videonya. Terinspirasi. Oleh pohon bonsai, Gavin Munro membuat lahan pertanian yang memanen kursi, patung, lampu, dan meja. Toh, Wah, dia bereksperimen dengan menanam 30 pohon, ditanam dengan prototipe atau semacam cetakan supaya dapat tumbuh sesuai dengan bentuk yang dia pengen gitu loh. wih. Keren amat. Enak apa enggak dan kuat apa? Kalau kuat sih kuat ya. Buat pasti, Pak. Pokoknya kalau setiap dia panen 400 buah furniture dengan berbagai fungsi, meja, kursi, microwave itu bisa dipanen. Ah, enggak ada mas furniture microwave. Oh iya, masuk itu kayaknya. Maaf, Itu dia ya, luar biasa idenya. Tapi berarti kalau setiap panen 400 mahal banget itu kursi berarti ya? Iya, satuannya, Pak. Iya. Nanam aja lama banget. Oke. Berikutnya, tidak kalah pentingnya. Mari kita lihat artikelnya. Wow, peta dunia dibuat oleh lebah ini ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya seniman Cina bernama Ren Ri menciptakan peta sarang lebah yang rumit dalam seri sculpture-nya Yuan Su Ai, The Origin of Geometry. Lilin lebah ini adalah hasil dari hobi ia memelihara lebah. Masa sih? Yang mulai pada tahun 2006. Gitu. Hobi kok melihara lebah. Jadinya dia menempatkan lebah ratu di tengah kotak dan mengubah posisi kotak tiap 7 hari. Betul. Nah, si lebah pekerja ini akan mulai bangun sarang di sekitar ratu lebah. Nah. Jadi menyonyong. Menciptakan struktur hidup yang luar biasa. Niat banget ya. Setiap 7 hari kalau segede gitu, lu bayar tuh udah berapa titik? Makanya. Ratusan. Jadi dia tahu untuk ngebentuk begini, dia ratu lebahnya taruh di sini. Terus gini. Benar. Kapan nyanyi itu ratu? Buah ya buset darah. Selanjutnya ada telur. Ini dengan- lagi nih. Oh iya, maaf. Selanjutnya Selanjutnya agak wibawa nggak nih? ada telur. Lagunya tadi yang bikin nggak wibawa. Oh iya. Nyanyiinnya lebih berwibawa. Lo laki buaya buset darat. Itu maksud saya. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Telur dengan aroma buah-buahan. Petani Jepang kembali melakukan terobosan baru dengan menciptakan telur beraroma jeruk. Komentar. Telur itu diproduksi di Pulau Shikoku. Yuzu Tama, nama telur itu mempunyai aroma dan rasa telur seperti yuzu. Salah satu buah jeruk yang digemari di Jepang. Itu. Tidak mengandung bahan kimia ataupun perasa ya, bukan yang dikasih perasa buatan itu enggak. Diproduksi dengan cara memberi makan ayam menggunakan kulit yuzu dalam jumlah besar yang dicampur kale, Jagung non transgenik dan biji wijen. biji wijen. Itu. Luar biasa. Dan akhirnya si telur mengeluarkan aroma jeruk. Si ayam mengeluarkan telur aroma jeruk. Luar biasa ayam ini. Bagus ya. Hebat. Keren. Pertanyaannya, buat apa? Telur kan aroma jeruk malah Iya kan nggak enak, men. Iya, Pak. Terus makan ada aroma jeruk tuh buat apa? Berarti kalau kamu pengen telur aroma santan, itu ayam lu kasih serabut kelapa ya? Anda senang. Bikin teori-teori sendiri. Iya kan, Kita lanjutkan ke artikel selanjutnya. Saat terjadi kecelakaan mobil, orang ini malah melakukan hal yang tak terduga. Biasanya, kalau ada kecelakaan, orang akan berkerumun melihat kejadian atau mengambil foto dan video. Orang ini beda. Ngapain, Pak? Dia langsung narik kontemporer. Wah, video klip Sia Chandelier ini ya. Oh, dia pikir, oh, sekalian buat ngede, tangannya panjang amat, Pak. Iya. Tapi itulah The Comment News. Kita selalu memberikan berita-berita yang tidak mungkin kamu berita. Cepat, ayo! Di acara-acara lain tuh. Komenters ingat, zaman kecil dulu suka nabung di ayam. Celengan. Celengan ayam. Koin per koin. Dan akhirnya ada seseorang yang membeli suatu barang mahal dengan tabungan koin. Masa bisa? Itu paling cuma bisa beli roti. Masa beli roti, Pak? Beli truk. Seorang pria di provinsi Guangdong
Wah, berat ya gondong. Gendong itu mas. Iya. Membeli truk dengan setengah ton uang receh tunai diberikan ke dealer. Dikasih ke dealer, jadi dia harganya itu 85.000 yuan atau 173 juta rupiah. Pakai uang receh logam, buset. 85 kantong plastik digunakan untuk menampung uang receh itu. Ternyata dia beli truk itu untuk membawa uang itu. Oh iya. Ketika dia beli truknya, Iya. lah uangnya kan udah saya buat beli truk. Iya. Truknya untuk apa? Nah, itu dia misteri terbesar abad ini. Ya, itu Untuk dia. apa truknya? Mari kita telepon truknya. Nggak ada. Mas. Oh, nggak ada. Luar biasa Oke, itu ya. Mas. Itu terbukti bahwa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Benar. Iya kan? Atau sedikit-sedikit kamu menabung lama-lama jadi truk. Enggak sih, Nak? Aduh, enggak. Kita lanjutkan ke artikel selanjutnya. Iya, iya. Bos telat bayar gaji, mobil rata dengan tanah. Waduh. Mari kita lihat videonya. Aduh, Piung. Capi. Ini kayak Transformer, bro. Iya benar. What? Seorang pekerja konstruksi ngamuk. Begitu tahu atasannya sengaja nunda bayar gaji karyawan. Aduh. Lah. Akhirnya mobil bos jadi sasaran empuk. Satu alat berat ekskavator digunakan banget. untuk menghancurkan mobil si bos nggak rata dengan tanah. Jago banget Pak yang nyetir traktornya Pak. Iya, itulah. Kayak zaman main Street Fighter dulu ngancurin mobil ya. Itu. Bagus. Setelah mobilnya hancur, pelakunya sadar, itu mobilnya dia. Ya. Oh dia kicer Pak. Mirip soalnya. Mirip. Mobilnya mirip. Lah, mobil bos sama dia mirip. Peret sih, Be. Alah. Lanjutkan, Nak. Selanjutnya ada lagi ya. Ini tentang agar tidak direbut orang. Lelaki ini bikin kekasihnya menjadi agak cabi. Oke. Lebih cabi lebih tepatnya. Coba kita lihat. Agar tak direbut orang lelaki ini buat kekasihnya cabi. Namanya Yupan. Setiap hari Yupan membangunkan kekasihnya Yantai dan memberinya makanan dan camilan yang banyak agar Yantai jadi gemuk. Hal itu dilakukannya secara konsisten selama 2 tahun masa pacaran. Ya elah jangan gitu-gitu amat lah. Sama pacar posesif kok begitu, Bang. Benar. Kalau direbut ya udah berarti dia bukan yang terbaik. Betul. Selunjatnya. Iya, iya. Ini dia. Oh, Zain Malik diganti sama Zain Dehlo ya. Zain Dehlo. Ternyata Punya kembaran. ini namanya Flamur Uksini. Mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu. Mendadak menjadi terkenal karena wajahnya hampir mirip dengan Zain Malik. Lah. Oh. Awalnya dia nggak ngeh karena dia siapa Zain Malik. Karena banyak yang ngajak foto bareng, akhirnya dia bersedia diwawancarai beberapa media. Komentar mesti lihat foto yang satu ini ya. Kasih tahu masa kayak gitu dibilang mirip Zain Ini Malik. baru Aduh. mirip Zain Malik. Yang tadi, aduh itu bagaikan langit dan bumi. Yang ini kayak tetangga surga-surgaan. 11-12. Pinang di bala 2. Hey. Kita lihat yang ini. Oh, kan. Mantap kan? Yang kiri Jawa banget pokoknya ya. Yang kiri Dedi Malik ada tuh Pak. Aduh. Iya. Iya. Mirip Pak. Mirip ya? Mirip kan Duta Endus ya? Mirip ya? Guys, mirip guys. Wah gila, thank you guys. Oh gila jadi laron coba. Keren. Responsif banget ini orang-orang ya. Baiklah, demikianlah tadi berita-berita terpenting di The Comment News. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. The Comment. Silakan Dana. Vin Diesel. Vin Diesel. Pakai V. Beda V sama F. Oh iya. Emang namanya pakai apa? I Vin Diesel. Oh nggak pakai A? Enggak, adanya Itu orang tuanya atau bagaimana ya? Kekeh amat. Bukannya pakai A. Kan dia yang punya nama.